janganlah kita mudah diseret oleh keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Hanya karena propaganda berbagai macam informasi-informasi yang dikemas dengan kemasan-kemasan menarik, tapi di dalamnya adalah akidah sesat yang membuat rumit. Di antara yang menjadi ancaman kita di negara ini saat ini adalah akidah Syiah. Akidah yang aneh-aneh. Nah, mereka tidak punya konsistensi dalam berakidah dan banyak khayalan, khurafat. Coba lihat keyakinan mereka tentang Al-Mahdi, keyakinan mereka tentang kemaksuman wa keluarga Nabi maksum seperti Nabi. Apa gorengannya? Ini hati-hati, Indonesia hampir berhasil nih. Anti Syiah, Syiah kafir. Ini ada Pak ya, mohon maaf. Jadi setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir itu berasal dari kelompok Wahabi. Dan Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Mereka sendiri yang ngomong. Karena untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan Wahabi itu, cukup bilang aja mereka sesat, kafir. Dan ini sudah terjadi, Pak. Bashar Assad itu dikafirkan. Padahal Bashar Assad itu istrinya Sunni. Tentang keyakinan orang Syiah bahwa Nabi dan para imam Ahlul Bait adalah pribadi-pribadi yang maksum, pribadi-pribadi yang suci. Ini adalah sebuah keyakinan orang Syiah. Jadi orang Syiah meyakini bahwa tidak hanya para nabi saja yang maksum, tapi para imam Ahlul Bait sebagai pelanjut, penerus dan pengganti Nabi Muhammad pun adalah orang-orang yang maksum atau orang-orang yang suci. Innana na'taqidu anna jami'al anbiya'i ma'sumuna ala mada a'marihim qabla an-nubuwah wa ba'daha wa masununa minal khata' wal ishtibahi wal dhanbi wa dhalika bitta'yidil ilahi. Kami orang Syiah meyakini atau mengimani bahwa seluruh para nabi adalah orang-orang yang maksumun, yang terjaga sepanjang umur mereka, baik sebelum jadi nabi maupun setelah jadi nabi. Ini menarik sekali. Jadi Nabi Muhammad misalnya sebelum diangkat jadi rasul sudah maksum. Sepanjang umur mereka para nabi adalah manusia-manusia yang maksum dan terjaga dari kesalahan dan dosa, dan itu karena bantuan atau dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu keimanan atau keyakinan berkaitan dengan kemaksuman para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain Nabi Muhammad, juga orang Syiah meyakini bahwa para imam Ahlul Bait juga maksum. Innana na'taqidu annal imama kan nabi yajibu ayyattasima bil ismah min kulli dzambin wa khata'. Kami orang Syiah meyakini atau mengimani bahwa imam seperti nabi. Apa artinya? Yajibu, harus atau pasti maksum dari segala dosa dan kesalahan. Wajib ini mungkin menjadi bahan
pro kontra di antara kaum muslim. Ala kulli hal, orang Syiah mengatakan para imam Ahlul Bait maksum. Berarti nabi dong? Oh tidak. Setiap nabi pasti maksum. Tapi yang maksum belum tentu nabi. Artinya ada orang-orang yang maksum setelah Nabi Muhammad. Apa alasannya? Tadi saya katakan Allah Maha Suci. Ajarannya suci. Yang menerima dan menyampaikannya itu Nabi juga harus suci. Nah, oleh karena Nabi Muhammad setelah meninggal dunia, lalu sementara ajarannya harus berlangsung sampai hari kiamat, maka yang melanjutkan tugas Nabi juga harus suci. Kalau tidak, jangan-jangan Islam yang sampai kepada kita ini salah. Karena yang menjaganya juga salah. Oh, ulama yang menjaga. Ya, ulama tidak ada jaminan bahwa dia pasti benar. Kita berharap ada ulama yang maksum. Ada enggak? Ya harus ada. Nah, kita kan siapa itu? Para imam Ahlul Bait. Kalau tidak semua ulama suci, minimal satu dalam setiap zaman. Minimal. Syukur-syukur lebih dari satu. Satu sudah cukup. Untuk menjaga apa? Ajaran Islam agar tetap suci, tidak terkontaminasi, tidak tercemari, tidak terkotori. Nah, jadi penjaga agama Allah sampai hari kiamat harus suci. Apa sulitnya bagi Allah menciptakan manusia maksum setiap zaman? Dan ini kalau kita baca dalam sebuah ayat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami Allah yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Menjaga Al-Quran. Bagaimana teknisnya? Bagaimana Allah menjaga Quran? Quran disampaikan oleh Allah lewat apa? Lewat Nabi kan, tidak langsung. Karena kita tidak siap menerima wahyu langsung. Allah menyampaikan wahyu lewat manusia. Itu Nabi kan. Nah, Allah menjaga Quran agar tetap utuh harus lewat manusia juga. Berarti ada orang-orang yang menjaga kesucian Al-Quran. Orang mengatakan maksudnya apa? Menghafal. Oke, sekarang banyak sepanjang zaman ada hufaz, orang yang hafal Quran. Jadi gak mesti ada orang maksum. Sebenarnya menghafal dengan menjaga Al-Quran, makna dan tafsirannya lebih penting mana? Lebih penting menjaga makna tafsirannya kan daripada hafal. Jadi mesti ada orang-orang yang menjaga makna Quran agar tetap benar, agar terjaga. Para penghafal mungkin hanya teks, hafalan saja. Dan sesungguhnya menghafal Quran pun tanpa orang pun gampang kan. Sekarang banyak Quran sudah. Meskipun juga yang menghafal satu hal yang istimewa kan. Kita harus apresiasi orang yang menghafal Quran. Tapi lebih penting dari menghafal teks apa? Menjaga makna dan tafsiran Al-Quran. Bagaimana agar makna dan tafsirannya benar, tidak salah, maka mesti ada yang menjaganya. Siapa menjaganya? Para ulama. Kalau ulama simpang siur, beda pendapat. Bisa salah, bisa benar. Nah, mesti ada orang-orang yang pasti benar menjaganya. Oleh karena itu Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang mutahhar, yang disucikan. Apa artinya saya masuk? Menyentuh. Menyentuh bukan menyentuh fisik, tapi menyentuh non fisik. Artinya pemahaman, pengertian. Kan dalam Quran kata massa biasanya diartikan sentuhan
non fisik. Misalnya, innal ladzina amanu idza massahumus syaitanu tadzakkaru. Orang-orang yang beriman ketika disentuh oleh setan langsung sadar. Apa artinya? Setan menyentuh, ditepak begitu, dipegang? Tidak. Ketika setan mempengaruhinya, membisiknya langsung istighfar. Artinya sentuhan non fisik. Itu kata massa yamassu. Nah, Allah mengatakan tidak ada yang menyentuh Quran bisa menyentuh pegang. Bukan. Artinya memahami. Menyentuh dengan sentuhan non fisik. Nggak ada yang menyentuh kecuali orang yang disucikan. Dan jumlahnya banyak, mutahharun, orang-orang yang disucikan. Artinya ada orang yang menjaga Quran agar tetap suci, tidak salah, tidak diselewengkan, tidak disimpangkan. Siapakah mereka ini? Allah berfirman dalam Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait ar-rizza, dosa, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Nah, ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ahlul bait adalah pribadi yang suci atau maksum. Jadi yang maksum tidak hanya Nabi, tapi orang-orang yang menjaga agama Allah sampai hari kiamat. Ditambah juga hadis, adalah hadis tsaqalain, kitabullah wa itrati ahlul bait. Kutinggalkan di tengah kalian dua pusaka, kitab Allah dan itrah ahlul bait. Fa innahuma la yaftariqa. Bahwa antara kitab Allah dan itrahku tidak akan berpisah. Nah, ini juga bukti lain atau dalil lain bahwasanya ahlul bait adalah orang-orang yang suci. Mengapa? Karena mereka tidak pernah berpisah dari Al-Quran. Oleh karena Quran pasti benar, maka pendampingnya pasti benar. Oleh karena Al-Quran terjaga dari kesalahan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, maka pendampingnya pun yaitu ahlul bait pasti terjaga dari kesalahan. Ini sudah Al-Thaqalain sudah menjadi dalil yang jelas tentang kemaksuman, kesucian ahlul bait alaihimus salatu wassalam. Ini dalil. Atau juga ayat Quran Allah berfirman, wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul wa ulil amri. Ini perintah agar kita mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri. Ketika Allah menyuruh kita mentaati Rasul dan ulil amri, mungkinkah Allah menyuruh kita mentaati orang yang mungkin salah? Ya tidak mungkin. Karena Allah juga berfirman, da'a insan wala tuti' minhum athiman aw kafura, kata Allah. Janganlah kau mentaati orang yang berdosa. Pada ayat Allah menyuruh mentaati Nabi dan ulil amri, ayat yang lain jangan taati orang yang berdosa. Berarti apa? Nabi dan ulil amri pribadi yang suci, tidak mungkin bersalah. Kalau bersalah bertentangan dengan ayat, jangan kau taati orang yang athim, yang berdosa atau bersalah. Jadi ini ayat pun An-Nisa ayat 59 kalau tidak salah. Itu juga bukti lain bahwasanya ulil amri yang tidak lain tidak bukan yang dijelaskan adalah ahlul bait, adalah pribadi-pribadi yang maksum. Karena itulah kami orang Syiah meyakini ahlul bait atau para imam ahlul bait adalah pribadi-pribadi yang maksum. Jadi jelas, siapakah ahlul bait yang maksum? Siapakah ahlul bait yang disucikan? Tentu bukan dzurriyyah Nabi, bukan keturunan Nabi semuanya. Ya, ini jelas tidak mungkin, karena
keturunan Nabi yang lain adalah bisa salah, bisa tidak. Terkadang melakukan dosa, terkadang melakukan ketaatan. Tapi yang dimaksud Ahlul Bait yang disucikan dan sebagai pendamping Al-Quran yang tidak pernah berpisah dari Quran, maka tentu tidak semua keturunan Nabi, hanya 12 orang saja, yaitu para imam Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam yang berjumlah 12. Inilah keyakinan Syiah tentang kemaksuman Nabi dan kemaksuman para imam Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Ya, mungkin sebagian kalangan tidak menerima, ya gak ada masalah. Tapi ketika orang Syiah meyakini itu, punya bukti dan dalil baik secara rasional atau dalil teks, dalil nakli dan dalil akli. Itulah pembahasan pada pertemuan ini.